penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang dengan secara bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk di negara kita, Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, Indonesia, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Nah, apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? 5M yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasilnya maksimal, disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Nah, agar lebih paham, mari simak video 6 langkah mencuci tangan cegah COVID-19. Yang kedua yaitu memakai masker. Beberapa waktu selang kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. 5M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. 5M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tersebut, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berada di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan 5M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dan ada yang kurang nih dari 5M, yaitu
1D. Jadi 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang paling utama tentunya doa agar tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit, dan agar segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Nah, agar kalian lebih memahami lagi materi yang saya sampaikan, coba simak video satu ini. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman. Vaksin adalah momen yang sangat penting. Momen ini merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga keluarga tercinta kita, serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Di negara manapun, termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli serta otoritas dari negara kita yaitu Badan POM. Tentunya vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahapan uji klinis. Mereka tenaga kesehatan telah senantiasa berjuang di garis terdepan dalam menangani pasien COVID-19, sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksin, dan berharap tenaga kesehatan ini bisa merasa aman karena vaksinasi ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Apa sih fungsi vaksin itu dan bagaimana cara kerjanya? Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksin memiliki kekebalan tubuh harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu, baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh kita akan mengenali terdapat komponen atau virus itu. Kemudian tubuh merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan. Dari beberapa merek vaksin yang disediakan pemerintah, mana yang harus kita pilih? Nah, vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan keefektivitasannya. Oleh karena itu, situasi pandemi seperti sekarang, kita gunakan vaksin yang lebih dulu tersedia agar kita segera terlindungi. Apakah benar vaksin berbasis virus yang dimatikan tidak efektif? Nah, setiap jenis vaksin memiliki keunggulan masing-masing. Selama suatu vaksin memiliki efikasi lebih dari 50%,
sesuai dengan standar WHO dan telah mendapatkan izin BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan keefektivitasannya. Setelah divaksin, apakah protokol 5M sudah tidak diperlukan? Seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi apabila telah menerima 2 kali suntikan dengan jeda 14 hari. Setelah itu masih dibutuhkan waktu agar kekebalan tubuh timbul. Oleh karena itu, seseorang yang telah divaksinasi harus tetap menerapkan 5M agar perlindungannya optimal. Pada kelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya tinggi, seseorang yang divaksinasi selain ia terlindungi, ia juga menjadi benteng pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, vaksin bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Lindungi keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Untuk aku, kamu, kita, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari jaga penyebaran COVID-19 dengan 5M. Beribu perjuangan, berjuta pengorbanan, berjuang menghadapi pandemi tidaklah mudah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itulah yang tenaga kesehatan rasakan saat ini. Pandemi COVID-19 membatasi seluruh ruang gerak kehidupan. Rasa panik dan perasaan cemas menghantui seluruh lapisan kehidupan. Bagaimana dengan mereka tenaga kesehatan? Mengabdi untuk negeri, menjadi garda terdepan menghadapi COVID-19 adalah sebuah tanggung jawab terbesar untuk Ibu Pertiwi. Di saat orang-orang berharap dijauhkan dari virus COVID-19, mereka justru di saat orang-orang berdoa tak bertemu dengan pasien COVID-19, mereka berjuang menyembuhkan mereka. Para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan nyawa dan harta untuk merebut kemerdekaan Indonesia, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi kita semua dapat menjadi pahlawan kemerdekaan bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Karena kunci keberhasilan melewati pandemi COVID-19 ini adalah kolaborasi dengan semangat persatuan, dukungan masyarakat untuk menjaga ketersediaan obat dan oksigen, pembangunan isoman terpadu, pelaksanaan vaksinasi massal, bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama kita raih kemerdekaan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menciptakan Indonesia maju. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.